back again with me Asun Dafri dan juga Fucking Zero. kita kemarin sudah ngebahas banyak dan bertemu dengan banyak orang. Iya. Ngomongin musik sudah. Yoi. Iya kan? Ngomongin tentang peradioan broadcasting sudah. Oke, betul. Ngomongin kultur anak musik di Surabaya juga sudah. Iya, betul. Tentang pasien yang tidak terjangkit COVID tapi diisolasi juga akan. Iya. Wingi mek separuh. Wingi separuh. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa. Ada 2 orang. Iya, betul. Kita kenal di dunia yang berbeda. Di dunia yang berbeda. Di dunia yang pekerjaan sangat berbeda. Untuk bidang pekerjaannya memang masing-masing berbeda. Gitu. Kita akan kenal dulu dari yang di depan saya. Monggo. Mas siapa? Oke, selamat malam. Nama saya Doni Eka. Oke, Doni Mas Eka. Doni Eka. Mas Doni Eka. Oke. Sampingnya? Nama saya Inot. Doni juga sebenarnya sama. Cuma di Bali. Oh iya, Pak. Cuma Oh di iya Bali. iya iya Iya, di Bali. Iya, Sama. iya. Oke, Jadi kita siap. sama Berarti kita manggilnya Mas Inot. Iya, itu lebih enak. Lebih enak. Kita bersama duo Doni di sini. Asik, duo Doni. Oke, siap. Kalau kita ngomongin tentang COVID-19 sebenarnya belum ada habisnya ya. Iya. Tentang corona belum ada habisnya. PSBB juga kita juga nanti takut salah ngomong ya. Iya betul. Iya. Karena Nanti kena lockdown kita. Iya kena lockdown ya. Podcast baru mulai di lockdown. Iya. Gara-gara salah bacot. Iya. Oke, kita akan ngomongin tentang PSBB dan efeknya di masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Ya. Siap. Ini jujur ini ada yang ini menurutku ya ada kontradiksi. Ada kontradiksi. Oh iya benar. Karena kan Mas Inot ini aku juga sempat ngobrol sama dia tentang efek dari PSBB. Oke. Ya. Mungkin kalau Mas Doni tadi briefing sebentar sama Zero itu merasakan sedikit efek buruknya. Bukan sedikit sih mungkin ya. Tadi soalnya sempat curhat. Oh sempat curhat, oke. Merasakan efek negatifnya ya. Aku gak bilang buruk deh. Buruk baik itu perspektif men. Negatif, efek negatifnya Mas Doni. Kalau Mas Inot mungkin efek positifnya, mungkin. Oh gitu ya. Mungkin Wah, ada efek positif. Asik berarti Mas Inot ini. Karena kan memang Surabaya ini kan kompleks ya. Kompleks banget, masyarakatnya kompleks. Ada yang terbiasa bekerja di rumah, ada yang terbiasa bekerja di luar rumah, seperti saya. Iya. Itu. Saya juga. Kalau boleh tahu nih Mas, dari Mas Doni dulu, Mas Doni Eka. Sejauh mana sih Mas dari angka 1 sampai 10 PSBB ini berakibat di hidupnya Mas Doni Eka? 9. Kenapa Mas? Jadi Ini aja mungkin Mas Doni boleh menceritakan latar belakang pekerjaannya dulu. Iya betul. Betul. oke, latar belakang. Oke. Saya terjun di dunia mining atau perusahaan tambang lah di Indonesia. Salah satu perusahaan di Indonesia. Jadi saya sudah terjun di dunia mining tuh sekitar awalan tahun 2010 gitu. Dan masuk ke dalam dunia pertambangan tuh 2011 dunia pertambangan. Hampir 10 tahun berarti ya? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Bener lah. Jadi saya mengawali karir itu pertama itu dari mekanik. Mungkin kalau bisa dibilang tuh helper mekanik gitu. Helper asisten training mekanik gitu. Kayak gitu loh yo. Helper asisten. Helper itu sudah pembantunya mekanik, tapi ini lebih ke Pembantunya lagi. Pembantu mekanik. Pembantunya mekanik gitu. Jadi saya mengawali karir di suatu kota di Balikpapan gitu kan. Balikpapan, jadi saya hijrah dari Surabaya. Saya ke Balikpapan saat itu. Jadi Tahun berapa Mas? tahun 2010. Oke. Ya. Kuliah di bidang hukum tapi kerja di dunia mekanik. 2011 saya terjun di dunia mekanik dan 2000 sampai 2018 itu akhir dari karir saya sebagai mekanik. Jadi karir saya sebagai mekanik. Ini karir terakhir berarti mekanik beneran ya, iya, mekanik. bukan helper lagi. Sudah masuknya ke ranahnya leader atau leading hand. Oh siap. Biasanya dibahas itu semacam seperti pengawas foreman gitu. Cuma kita punya bahasa sendiri itu namanya leading hand gitu. Oh siap. Leading hand 1 bulan, hanya 1 bulan. Setelah itu langsung interview dengan perusahaan lainnya. Tuh alhamdulillah saya mendapatkan tawaran posisi jadi trainer mekanik gitu. Oke. Atau trainer technician. Bahasanya seperti itu. Iya. Spektakuler. Sportakuler. Akhirnya karir saya mulai berkembang di satu perusahaan yang baru gitu. Satu perusahaan baru.
khususnya di dunia alat berat ya. Ini kita ngomongnya kalau kita sudah ngomong alat berat di dunia tambang itu alatnya ya besar-besar, besar-besar baik pun itu secara untuk earth mover, terus sebagai genset atau pengendali listrik, pembangkit aliran listrik yang tenaga besar. Gitu. Itu di Jawa atau di luar Jawa? Di luar Jawa. Di luar Jawa. Di luar Jawa. Di Balikpapan tadi itu ya. No, Di mana itu tuh? Kalimantan Timur masuknya. Kalimantan Timur. Di kota atau di lepas laut? Coba. Masuk ke dalam hutan, hutannya lurus, masuk lagi ke dalam hutan lagi. Luar biasa. Hutannya hutan berarti. Hutan bener-bener hutan Oh, bulat. siap. Jadi flashback lagi kalau yang saya karir saya sebagai mekanik itu saya ada di Tanjung Kalimantan Selatan, Tabalong tepatnya. Tabalong salah satu perusahaan ya salah satu petinggi negara juga. Habis itu saya hijrah ke Saya paling mentok Tabayun saya paling mentok. Tabayun. Tabayun. Saya Tambayong. Mika Tambayong. Plastik Mika Tambayong. Itu Iya, terus. cewek. Terus Mas. Habis itu masuklah ke dunia perusahaan, tapi ini agak dalam sedikit karena di situ memang proyeknya itu adalah open site gitu, open set atau babat lahan lah bahasanya. Oh, jadi lahan baru ya? Lahan baru. Pembuatan Bener-bener lahan baru. hutan masuk babat lahan. Nah, di situ karir saya sebagai dulu saya kan hitungannya 8 tahun lah, 8 tahun sebagai mekanik itu ya tahunya cuma beresin unit, habis itu maintenance, habis itu reporting dan segala macam. Akhirnya pas dapat dengan kerjaan yang sekarang ini nggak hanya development saja yang saya urusin. Oke. Jadi saya bisa tahu proses nambang itu gimana dari hutan bulat dikukus sampai ketemu yang namanya bilangnya orang sih emas hitam. Wih. Emas Ini, hitam. Bro. Padahal emas hitam itu minyak. Betul. Kalau kita ngomongin tentang emas hitam, ya kan? Ada berapa emas hitam keluar dari bangsa kita dan negara kita? Iya. Yang dikelola oleh asing. Iya. Oke, terus lanjut. Kita bahas itu next aja ya. Dengan orang yang lebih berkompeten. Betul. Emas hitam. Iya. Terus. Part 2 lah. Iya. Oke, siap. Part dua ya, Siap. Part dua Oke, lah. siap. Oke. Terus habis itu singkat cerita di situ saya memulai karir saya sebagai mechanic development atau biasanya ngomongnya trainer lah gitu, trainer. Atau lebih dikecilin lagi guru gitu. Ya wes, gampangnya guru lah. Ustad. Gitu. Ustad gitu. Ustadz mekanik. Mantap. Terus. Yang menarik itu gini Mas, saya bergabung di suatu perusahaan yang baru itu saya termasuk trainer yang hitungannya tergolong paling muda. Saya kira tuh trainernya tuh muda-muda semua karena memang perusahaan itu memang setiap tahun akan menciptakan orang-orang generasi yang dari anak-anak kuliah diseleksi masuk ke situ. Sekali di situ saya paling muda. Ternyata yang lainnya ya. tuh iya ternyata yang lain itu udah jenggot-jenggotan, udah pokoknya rambutnya ya agak sedikit-sedikit putih gitu. Setelah itu di situ saya banyak belajar tentang gimana caranya menjadi seorang development atau development people, orang. Jadi mendevelop orang dari yang notabene orang yang sudah kerja puluhan tahun, kita harus bisa ngajarin atau intinya kita mengayomi mereka. Kayak human resources-nya memang ya. Iya, benar. Terus habis itu dari anak yang sekolah, ya dari lulusan sekolah dididik jadi seorang profesi. Jadi misalnya mekanik ya jadi mekanik, kalau misalnya operator ya jadi operator. Oke. Itu ada yang ngambil dari fresh grade gitu, Mas. Nah, setelah berjalannya waktu gitu, setelah berjalannya waktu, kayaknya seduh. Setelah berjalan waktu, pas sudah subuh. Berjalannya waktu 2020 ya ini ada datang pandemi. Jadi memang sebenarnya sektor perekonominya Indonesia ini sangat berpengaruh pada saat pandemi corona ini, termasuknya kami juga. Kami hitungannya kami itu adalah semua kami yang ada di sana gitu. Sampai menyebabkan harus perusahaan tersebut melakukan sesuatu proyek. Satu proyek itu adalah karena perekonomiannya enggak baik atau masih cenderung turun, tidak ada produksi, tidak ada batu bara yang dihasilkan. Jadi saya sendiri juga mendapatkan dampaknya. Dampaknya itu ya
dirumahkan selamanya di rumah. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa orang? Banyak atau hanya Kalau Mas dan teman-teman aja? menurut info yang saya ketahui nih, karena saya udah nggak baca data lagi dari beberapa bulan yang lalu gitu. Itu kalau untuk set saya sendiri atau lokasi saya sendiri, itu lokasinya tepatnya di Kalimantan Timur, itu sekitar 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Iya. Itu random atau profesi strategis? Atau semuanya? No, itu masih dalam satu jajaran, hitungannya seperti jajaran staff manajemen saja. Ya berarti profesi strategis itu kan kalau bisa kita bilang itu kan bukan muzzle-nya, brain-nya sebenarnya ya. Bisa dibilang sih tidak. Tapi Cuma, brain bukan yang brain up brain ya. Mm. Bukan orang yang jajaran atas tapi ada jajaran middle. middle. Yap, bener. Ini Oke, middle. oke. Saya juga nggak tahu apakah ini akan berlaku di jajarannya teman-teman mekanik juga, terus akan berlaku di jajaran lebih tinggi lagi, mungkin saya tidak tahu karena beritanya memang kemarin itu hanya selang 1 minggu saja, selang 1 minggu, dan apa yang kita pikirkan dari awal tahun 2019 Oke. bisnis ini akan seperti ini, itu ternyata kejadian. Emang mikirin apa, Mas? Mikirin perusahaan kalau kami ini. Maksudnya apa mungkin bisa dibagi grand planningnya apa yang dipikirkan kok? Apa sih sehingga- yang ini istilahnya yang menyebabkan oh ya benar ternyata. Kok bener ternyata kejadian? Ini saya hanya berbicara bukan secara Asumsi nggak apa-apa? data ya. Asumsi Ya, ya. asumsi Oke. saja nggak apa-apa. Kalau asumsi oke lah. Karena Jadi, podcast itu memang based on assumption ya. asumsi. gitu. Asumsi. Ya itu paling tepat. Padahal saya kalau kerja itu nggak boleh berasumsi. Iya, benar. Ya, mumpung sudah tidak bekerja. Iya, mumpung. Jadi berasumsi. Ya benar. Oke, kalau asumsi ini gini. Kita kan jual batu bara itu di Cina gitu. Di Cina gitu. Oh ya, siap. Ya mungkin sebagian besar diekspor ke negara lain gitu. Cuma batu bara kami ini sebagian besar itu Mostly konsumennya adalah Tiongkok ya. ya. Ya, oke. Pasti ngedolin nang Endi Lau. Iya. Duh, bukan dong. Stephen Chow. Jadi kalau lihat pembeli itu sipit-sipit gitu. Datanya ulap. Terus Habis itu pas corona terjadi pada saat di Cina itu benar-benar semua itu omsetnya tuh benar-benar turun drastis. Drastis. Tapi ya namanya perusahaan kan tidak akan mungkin membuka aibnya sendiri. Dia akan mempertahankan sebuah komponennya di dalam ya, karyawannya dipertahankan, terus aset-asetnya semua dipertahankan. Cuma karena benar-benar ini sudah sangat krisis gitu. Krisis bisa dibilang sih, ada yang bilang sih seperti krisis moneter 98 gitu. bahkan ada yang bilang lebih sebenarnya. Lebih. Ada yang bilang lebih dari krisis moneter 98. Karena kalau mungkin krisis moneter 98 adalah faktor eksternal plus politik gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin ada banyak faktor ya, ada Lebih banyak faktor. ke perekonomian. Betul. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini. Mungkin nggak saya aja yang kayak seperti ini. Maksudnya nggak saya saja tuh, nggak satu lingkup. Bahkan perusahaan-perusahaan lain di Kalimantan tuh seperti minyak, terus tambang-tambang lain, belum tambang-tambang Pak Haji. Tambang-tambang Pak Haji itu tambang-tambang yang nggak ada izinnya gitu. Nggak ada izinnya gitu. Itu pun juga sampai seperti itu karena hampir seluruh ekspor ini mungkin sebagian banyak yang ke negara itu. Jadi memang kalau ini adalah asumsi saya pribadi. Yap. Ya, correct me if I'm wrong. Kalau didasarkan dari ceritanya Mas Doni tadi, kalau kita lihat skema perdagangannya berarti begitu epicentrum wabah itu ada di negara tersebut, mau tidak mau berarti yang sangat berefek adalah ya apapun yang berhubungan dengan negara tersebut, ekspor impornya. Dalam hal ini adalah sumber daya energi. Yes. Ya, sumber daya energi. Mungkin kalau kita mungkin karena sektor ekonomi kreatif mungkin ya. Jadi kita ngerasain gaungnya aja tuh, wave-nya aja. Kayak air tuh kayak kita cuman ngerasain riaknya aja, gelombangnya aja. Wood gitu. Tapi mungkin yang paling berasa adalah mungkin dari sisi Mas Doni karena sumber daya energi, perdagangannya adalah di negara Tiongkok, di mana Tiongkok epicentrum dari corona COVID-19. Mau tidak mau berarti ya sangat berefek ekonomi di situ. Yap. Kalau boleh tahu seberapa sih Mas parahnya
ya kita tahu lah ya pasti kalau di rumahkan tuh pasti ngefek ke hidup lah kita tahu. Seberapa Iya, sih Mas ngefek di hidupnya Mas Doni? Baik itu dari lifestyle atau mungkin mentally Atau mungkin ada pengalaman dari teman-temannya Mas Doni yang juga secara mental secara berubah banget atau gimana? sejak di DO itu. DO. DO ya. Mbok kira hang tua. Mbok kira WK, jago semua di DO. Bolosan soalnya. Kalau ini pribadi atau berdasarkan teman-teman lainnya? Boleh Pribadi boleh, teman-teman Pribadi ya? boleh. Teman-teman Oke, juga kita boleh. mulai dari pribadi dulu. Pribadi. Saya selalu berpikiran positif menanggapi suatu hal. Alhamdulillah seperti itu. Maksudnya berpikiran positif itu intinya begini. Tuhan itu kan tidak pernah memberikan masalah pada umatnya kalau memang umatnya itu tidak mampu untuk menghadapi masalah itu. Betul Gitu. sekali. Itu untuk pikiran saya. Sebagian teman-teman juga ada yang curhat. Jadi waktu banyaknya menerima telepon, private telepon itu, kamu diginiin di urusan, habis digini-gini. Itu mereka malah kayak semakin kacau gitu. Intinya gini, yang saya dengar sebagian besar ya, maksudnya saya ruang lingkupnya dengan 30 orang tadi tadi itu banyak WA, banyak apa namanya komunikasi, kamu juga kena gitu. Bukannya malah menimbulkan solusi tapi banyak berpikiran negatif gitu. Ini masalah tumbang tindih jadinya ya. Iya. Jadi malah saling curhat bukan saling solusi. Saling solusi. Memberi motivasi. Memberi motivasi. Cuma ini mereka-mereka yang memangnya sudah memangnya masuk ke dalam daftar itu, masuk ke dalam itu tuh mereka-mereka memang yang saya percayai manajemen top manajemen itu sudah memikirkan, oh orang ini mungkin sudah saatnya keluar. Oh orang ini memang harus di-cut. Oh orang ini memang Bisa bertahan di luar. Iya, bisa bertahan di luar gitu kan. Contoh kayak saya, oh ini nggak punya utang, ini pergi aja udah nggak apa-apa. Gitu. Asline karo, utangnya akeh nang apa. Karo ae wong-wong iku. Aku Surya ngecer nang ngarepe utang. Kita komunitas Surya Ngecer. Oke, terus. Jadi teman-teman yang pas punya berpikiran negatif itu rata-rata memang mereka yang punya utang. Mereka yang utangnya banyak dan mempunyai beban. Siap, oke. Ya secara kasat mata mungkin kamu enak, kamu enggak punya beban, kamu enggak punya anak istri, kamu belum nikah gitu. Ya memang saya belum nikah gitu. Iya. Cuma pada saat Cuman itu kawin gitu. ya yang saya Untung ini podcast jadi saya bisa bilang enggak teli sih. Terus bebas di sini. Iya, bebas. Jadi yang saya rasakan ketika saya menelepon itu dari top manajemen itu adalah begini. Pak, saya habis ini mau nikah loh. Itu dalam hati diri saya itu, Pak, saya ini mau nikah loh. Terus gimana nanti kalau ke depannya calon mertua saya tuh nanyakan, kamu tuh kerja ndek mana le gitu. Itu yang saya pikirkan di situ. Cuma ya namanya kena musibah. Ya sampean bilang saya alumni gitu. Ya, sampai sekarang saya belum bilang. Dan saya belum ketemu sama calon mertua. saya alumni pertambangan. Iya, saya alumni pertama. Habis itu Tali tambang. Kumlot. saya berusaha menjadi orang yang tegar gitu maksudnya. Jadi orang yang tegar gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita nanti ngumpul yang satu itu yang satu tuh galau. Yang ada tuh galau. Udah di situ jadi perkumpulan galau gitu. Yang ada mereka nggak munculkan ide atau solusi atau pemikiran yang lebih positif. Jadi saya hanya berusaha karena mungkin background saya memang di situ adalah seorang development, menanamkan banyak segi motivasi. Walaupun dalam diri saya juga banyak masalah. Perlu motivasi. Karena kalau orang nggak punya masalah itu nggak usah hidup. Betul. Iya, bener, ya. Betul. Sepakat. Itu yang bisa saya Jadi jawab. kalau misalnya boleh aku bilang memang fungsi dari Mas Doni ini baik di dalam kantor ataupun di luar kantor sebenarnya adalah untuk boosting moral kali ya. Ya, Bagi teman-teman ya. spirit moral. Terus apapun itu. Oke, itu tadi Mas Doni Eka bercerita tentang apa yang telah dia rasakan efek Saya dari pandemi. ada pertanyaan sedikit. Oh, boleh. Oke, siap. Langsung. Terus plannya setelah jadi alumni apa, Mas? Itu nanti, men. Jadi itu satu-satu, Bro. Oh, siap. Disikat akhirnya. Aku penasaran soalnya Iya, demo sabar. kate cerita tak cut. sabar. Karena kan masing-masing dari kita punya plan selama pandemik ataupun after pandemik gitu ya. Kita semua nggak nyangka pandemik ini ada gitu.
Dan juga hal ini juga berimbas ke banyak orang gitu, baik negatif ataupun positif. Kalau tadi dari Mas Doni, walaupun memang ada positifnya, tapi juga impact pertama pasti negatif, dirumahkan itu kan negatif ya. Tapi juga pasti bisa mengambil sisi positifnya. Nah, itu dari Mas Doni Eka. Nah, kalau dari Mas Inot, Mas Inot nih agak-agak unik Mas Inot nih. Oke. Unik karena ini nggak perlu aku buka, tapi yang pasti adalah Anda buka sendiri aja. biar dibuka langsung sama Mas Inot. Pertama kali adalah gini, efek dari corona buat Mas Inot, baik dari hidup sehari-hari, pekerjaan atau gimana? Kalau masalah corona COVID-19 Agak dikit Mas Amit, agak dikit. Bagi aku dibilang berimbas ya berimbas, dibilang enggak ya enggak, tergantung siapa yang bertanya dan tergantung dalam kondisi apa. Sekarang diriku, kalau aku enggak lagi emosi ya aku jawabnya sesuatu yang indah ini ada pada tempatnya, tergantung dimensi ruang dan waktunya gitu. Jadi bagiku kalau Mas Doni satu. Doni yang sebenarnya. Tadi coba tak korelasikan ya, bahwa corona ini membunuhku atau gimana lah. Terus Mas Doni tadi bilang bahwa sisi positifnya, kalau aku biar ada pembanding biar ada komparasi, biar hidup. Kan ada plus minus, biar hidup. Kalau di sisiku, aku butuh COVID. Aku butuh corona, korotel, kolucuk, enggak apa-apa. Jadi lebih tinggi. Jadi kalau aku sih simpelnya gini, karena aku backgroundku ya, aku lulus di UNER, dibiayai negara, lumayan nilainya, ya itu masih mau sebut cum laude. Iya, sombong titik ya kalau tapi gak berguna. Oke. Kuliah cum laude, kerja menuliskan sejarah. Kuliah cum laude gembel 6 tahun. Iku menebak sejarah. Jadi paradoks. Jadi poinnya gini. Jadi kalau aku negatifnya jadi gini. Aku sudah terlatih 6 tahun ini nganggur. Jadi kalau aku di rumah terlatih pekerjaanku adalah penganggur. Jadi gini. Poinnya gini. Jadi skill, Bro. Oke, siap. Dan aku backgroundku anak bahasa, aku anak sastra. Jadi yang aku telaah itu tentang kata, budaya dan perilaku manusia, psikologi, sosiologi dan gimana. Jadi karena aku sudah terlatih, nggak ada bagiku bodoh, pinter, itu nggak ada bagiku. Jadi terlatih apa enggak? Jadi kalau aku tak relate ke Mas Doni tadi, karena dia sudah ibaratnya nggak terlatih dengan kondisi seperti ini, ya wajar efeknya dia pusing, ngeluh, down, galau, terserah. Kalau ada terlatih 6 tahun ya? Dia 6 tahun, jangankan nganggur. Jangankan COVID. Siap. Koftel ya nggak apa-apa. Nggak maksudnya gitu loh. Baik COVID. Iya, jadi bagiku nggak ada masalah sih. Jadi ini 10 tahun, 20 tahun pandemi ini, kalau kita secara historis katanya ini patternnya, polanya ini 100 tahun sekali. Spanish flu 1918 sampai 1920, 2 tahun. Pasca sekarang ini herd immunity atau PSBB-nya nggak ada, itu serangan yang kedua yang bahaya, itu yang banyak meninggal. Kalau bagiku sih ya saya seleksi alam gitu aja sih, siapa yang kuat, siapa yang kenal apa COVID-nya itu tadi, aku sih nggak, jadi bagiku masalah nggak masalah itu tergantung moodku gitu loh. Dan kon aku indedes apa enggak ngono tok ae. Dan yang lucu adalah gini, Mas Doni 2 ini adalah orang yang lanjut ya kamu. Fine. Bener kan? Lanjut. Oh, boleh bro. Mas Doni 2 ini adalah orang yang justru pada saat Covid melanda, di mana hampir semua orang itu kehilangan pekerjaan, dia dapat pekerjaan loh. Setelah 6 tahun dia terlatih untuk menganggur, tiba-tiba dia diberi amanah pekerjaan. Dan makanya tadi di Mas Doni pertama bilang paradoks bahwa paradoks bahwa dia tadi sempat menyinggung konteks religius, Tuhan, Allah, YME. Tahu YME? Yang Maha Esa tahu? Sebut saja YME ya kalau Tuhan ya. Saya kira YME itu jasa pengiriman kurir. Oh, itu JNE, Bos. Sorry. Siap. Sorry. Kalau Mas Doni pertama tadi bilang Tuhan, oke lah dari positif. Kalau bagiku Tuhan itu negatif, tapi yang outputnya keluar menjadi positif, karena tadi aku konsepku kayak baterai sih, positif negatif, akhirnya
senter atau lampu itu bisa menyala. Anda jangan memposisikan jadi negatif gara-gara Mas Doni satu positif dong. Duh, saya tahu positioning Anda. I know. Jadi aku mencoba untuk bahwa kalau dibilang aku tetap manusia, bahwa ini Covid mempengaruhi hidupku mempengaruhi. Contohnya gini, simpel sih aku, kalau contohku simpel sih. Kalau aku dulu ibarat dijajak Aswin ngopi sebelum Covid, tinggal dia yang ngajak Surabaya ya, pasti bayarin ya. Karena aku pekerjaanku pengangguran, oke? Siap. Fix, Jadi siap. dia mau ngajak ke Jeko apalah, tinggal jalan. Kalau sekarang kan sik ta lah, nang ndi cangkruke. Yeah. Itu yang mengganggu hidupku ngono tok, ngono lho. Jadi bukan karena uang atau apa, aku gak sok cangkruk, Cuk, ngono lho istilahnya. Karena Jadi, sudah ada pekerjaan. Iya. Sebuah bidang baru yang dia terlatih selama 6 tahun kan. Tiba-tiba dia dapat sebuah babak baru bernama pekerjaan. iya, dan sekarang sebenarnya gini sih, kalau aku bilang aku nggak butuh pekerjaan, ya nggak butuh. Kalau dia yang butuh. Jadi aku ingin men-challenge diriku bahwa sak kuat sak piro sih aku iki. Jadi anehnya Tuhan bagiku ya nggak teli Tuhan ini. Maksudnya dalam konteks aku anak bahasa itu kagum loh, Mas Doni jancuk kan kerjamu kok enak. Bukan aku misuhi, dia lo guyu. Jadi meaningnya, message-nya itu paham. Jadi Nggak tele bukan negatif ya maksudnya. jadi gitu. Jadi Tuhan bagiku sopangar wong iki ya. Ya apa aku kerja ngelamar nang dindi nang anu gak keterima, sekarang aku malah diterima dan aku nggak minta temanku ini bantuin aku lah, dan aku anak Eshum, Eshum. Sekarang aku kerja bantuin temanku pengacara Di firma hukum ya. Nah ini Oke. dibalik, dan dia Dibalik. SH, masih SH kan? Belum. Oh belum. Tapi kan SH, maksudnya menuju ke SH kan? Iya. Nah tapi dia Bekerja kerjanya di- beda gitu. iya. Nah aku mengaca pada diriku sendiri. Iya. Kita sebenarnya bertemu di kali yang sama. Nah, gitu. Jadi sisi yang berbeda. Jadi bagiku aku sudah punya prinsip, sudah kalkulasi, apapun yang terjadi di diriku, ibarat gini aku kena Covid ya tinggal aku nikmatin gitu aja sih. Jadi nggak ada yang spesial atau gimana itu sih. Mas Jadi Hafiz, sudut Mas. pandangnya menarik ya. Kalau misalnya kita lihat Zero ya. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Doni satu, ini adalah bagaimana dia meniti karir sedemikian lama, 10-11 tahun ya Mas ya. Mulai dari mekanik sampai akhirnya menjadi human developer ya. Aku bilang jadi gitu ya. Jadi human developer, terus akhirnya karena wabah akhirnya terpaksa masuki babak kehidupan baru. Begitu pula dengan Mas Doni 2. Selama 6 tahun gitu terlatih. Aku jujur aku juga biasa bahasa terlatih pengangguran itu. Mangkel lu aja nih. Gua play gua aja. Ya aku ada bahasa aja. Iya. Jadi terlatih terbiasa bahasa ya. Aku speechless. Iya. Jadi selama 6 tahun dengan segala usaha dan segala macam dengan apa adanya, selama 6 tahun kok enggak tidak menemukan pekerjaan dalam tanda kutip orang awam menyebut itu pekerjaan. Iya. Tapi setelah Covid datang, dia juga memasuki babak baru, yaitu pekerjaan. Jadi basically sebenarnya Doni 1 ataupun Doni 2 ini sedang memasuki babak baru dalam kehidupannya. Iya benar. Dari perspektif masing-masing. Sepakat. Poinnya di situ sepakat. Betul. Nah, baru ini Zero, planning apa? Tanya dong. Iya. Gitu. Oke. Mas Doni 1. Oke, Doni 1. Ya, kita bicara yang akan datang. Apa planningnya setelah menjadi seorang alumni itu tadi? Planning. Alumni gak kumlot bisa. Planning. Udah kumlot lah. Duluan kan dia. Gak kesuwen soalnya 11 tahun. Oh iya. Yo, kumlot kan 6 tahun. Oh iya. Lo master degree sih gimana sih? Saya suka sama berpikirnya Mas Doni sebelah saya. Iya. Karena berpikirnya beda. Itu. Dan saya lagi butuh orang yang gila untuk berpikir. Iya betul. Memang seperti itu. Di tempat saya bekerja dulu ya. Dulu. Padahal baru beberapa hari. Pakai mulai mau padahal. Dulu. Gitu. Waduh, cepat move on masih kira bahaya. Dulu. Iya. Terus. Kadang orang-orang yang berpikiran itu gila itu yang mulai disorot gitu. Mulai disorot. Walaupun saya di sana nggak gila-gila amat gitu kan, nggak gila-gila amat, tapi yang gila itu yang mulai disorot itu. Karena konsep yang berbeda itu nanti akan juga menimbulkan ekspektasi yang berbeda, karya yang beda. Intinya ya walaupun usia saya sudah 19 tahun menginjak 19 tahun ini, yang Isok penting nggak palsu. berkarya.
Kenapa wajah Anda tidak mencerminkan apa yang Anda sebutkan? Kenapa wajah Anda tidak mencerminkan apa yang Anda omongkan ya? Iya, siap. Boros juga Anda, ukuran umur 19 tahun. 19 tahun nah ini guys. Iya, siap. Tapi sudah sunat kan, Mas? Siap. Sudah. Oke, ya. Lanjut. Tapi saya mau tanya dulu, boleh? Iya, Sama Mas Doni sebelah saya. iya. Oh, Oke. Iya, boleh. Mas Doni suka baca bukunya Sujiwo Tejo, Mas? Saya tuh benci podcast ini. Kenapa saya bertemukan dengan orang-orang seperti ini sih? Gini. Selalu omongannya sama. background saya emang fakultas saya ilmu budaya. Jadi dulu saya di fakultas saya jadi menteri, saya mengundang Sujiwo Tejo untuk ceramah dan untuk perform, dan secara kesadaran kita dibunuh karena lingkunganku sastra. Jadi Sujiwo Tejo, Cak Nun, Gusmus, Plato, Sokrates, Soekarno, Gus Dur, apapun itu yang tokoh-tokoh yang kultur atau filsafat, aku suka gitu loh. Aku cinta. Jadi makanya poinnya di sini, Mas Doni. Poinnya pokoknya hidup ini paradoks kok. Hidup ini ironis. Jadi contoh dari Mas Doni pertama tadi bilang bahwa Sujiwo Tejo emang satu-satunya yang quote yang membuat aku berpikir keras, membuat aku nyaman dengan zona pekerjaan pada penganggur adalah paradoks itu gini, poinnya di sini. Jadi aku butuh oksigen, tapi itu oksigen yang membuat aku tua gitu. Jadi sajane kon butuh apa sih, Cuk? Kon butuh kerja tapi kon ngilangno kanca-kancamu. Gak semua itu. Jadi poinnya gini, kalau aku sudah paham konsekuensi dan aku hidup ini hanya berperan. Jadi kalau aku sekarang jadi seandainya ya dengan keadaan aku pekerjaan penganggur, terus aku jadi jambret, terus Mas Doni pertama, Mas Aswin dan Mas Jiro itu mau menangkap aku pakai pistol, pakai kan, tak giniin, ini mana pistolmu mana, parangmu mana, kamu diem aja, jangan direkam, aku tak bunuh diri aja. Jadi enak, konsekuensi kamu nggak, kalau aku meninggal bisa masuk penjara, bisa dosa. Tapi kalau membunuh diri sendiri enggak kan? Lo enggak, karena kamu puas kan pengen membalas dendam kan intinya. Dan aku sudah siap. Mana pistolmu. Jadi poinnya di situ, paradoks di situ. Jadi apa yang aku lakukan meskipun itu Covid, hotel, ini biasa aja. Yang penting kamu sudah paham teorinya bahwa kalau orang salah mengakui kesalahan sama dengan benar. Aku menjambret dan ketangkep, konsekuensi hukumnya 2 tahun, kamu hakimnya 15 tahun, jangan sampai 2 tahun, malah tak minta lebih sama ini. Jadi gitu poinnya. Jadi orang akhirnya mikir bahwa bukan gila sih itu. Kalau Masnya bilang gila, bukan gila yang benar-benar nggak aku pikirin. Aku tetap tak konsepin bahwa aku berperan, dan di dalam berperan itu ada berpikir, dan berpikir itu ada plus minusnya, ada konsekuensi. Ya itu kayak kita bermain film aja sih simpelnya gitu. Jadi apa yang kalau Masnya bilang hidup adalah masalah, kita sanggah. Hidup nggak ada masalah, simple. Tapi aku berperan, tapi aku tahu masalahnya gitu. Tinggal aku hanya take-nya biar enak aja gitu loh. Sebenarnya hidup itu nggak ada masalah, tapi justru hidup itu juga banyak masalah. Nah tergantung gitu loh. Tergantung perspektifnya. Iya, kalau pertanyaannya seandainya Mas Doni bilang, Don, kon wani kerja sampai mati, gak kerja sampai mati, ya wani. Gak kerja sampai mati, ya wani. Jadi tergantung apa. Kalau Mas bilang kon gak usah kerja sampai mati ya, tak kai 100 miliar, tak hitung sebenarnya 1 bulan 10 juta gini, tiba no 90 juta, tak terima apa enggak tawaran sampean gitu, enggak kerja sampai mati. Kalau itu aku Islam ya, Muhammad 63 ya, itu dihitung-hitung semua, singkat cerita 90 miliar, Mas kasih 100 miliar, tak terima apa enggak? Ya kalau saya nganggur dikasih uang ya saya terima lah. Ya makanya kan lagi apa? Jadi mau nggak mau itu apa? Bullshit. Kamu mau nikah? Ya mau. Kamu mau nikah? Ya enggak gitu loh. Jadi apa yang membuat kita mau? Aku bonek, tapi tak wali namaku. Kan Arema, gampangnya gitu poinnya. Tapi aku bisa mempertanggungjawabkan. Toh aku sama bonek-bonek ya fan-fan aja tetap nyeluk inot ya bodoh dia kalau kamu. Logikanya aku bisa mempertanggungjawab apa yang aku perbuat. Toh akhirnya aku nyaman, aku bisa bahasa-bahasa bolak-balik ya bisa, gitu aja simpelnya Mas. Sebelum Mas Doni meneruskan, aku ada disclaimer nih buat yang mendengarkan tadi, yang dimaksud dengan Mas Doni 2, oksigen itu untuk kita hidup dan juga oksigen membuat kita tua. Jadi trivia, jadi bagi toners yang mendengarkan sekarang, mungkin ini bisa jadi input baru buat kita semua, bahwa yang membuat tubuh kita tua itu karena oksigen itu beroksidasi dengan tubuh kita. Oksigen memiliki sifat membakar. Itu kenapa semakin banyak oksigen yang kita hirup di diri kita, itu juga akan membuat sel-sel tubuh kita melemah.
Tapi kalau kita tidak memakai oksigen, ya kita nggak nafas dong. Gitu. Jadi hal yang membuat kita hidup adalah hal yang membuat kita mati sebenarnya. Exactly. Gitu. Oke, back to Yeah. Mas Doni 1. Kenapa tanya seperti itu ke Mas Doni 2? Kenapa Mas? Kenapa? Karena buku-bukunya Sujiwo Tejo itu pada saat saya jatuh dia yang bisa membangkitkan semangat. Ini kalau misalnya semua sepaham dan sepemikiran jadi nggak asik loh ini podcast, tolong ya. Ya, makanya tolong ya. aku berperan. Oh iya gitu. Mantap. Cuma saya mengaplikasikan aja karena kan saya sendiri kan juga maksudnya mohon maaf ya Mas. Saya sendiri kan tidak paham tentang yang namanya filsafat. Cuma pada saat itu ada beberapa kisah di satu perjalanan saya di tengah-tengah karir saya itu saya banyak mendapatkan influence dari situ gitu. Di bukunya yang Republik John Cukers. Iya, Karena pada saat itu saya entah apa yang berpikir itu kalau menjadi orang yang beda itu sangat nyaman. Mungkin bagi saya ya, kalau bagi mungkin yang teman-teman yang di sana yang udah pernah bekerja dengan saya tuh hidupnya lurus-lurus aja gitu. I know. Nggak ada seninya gitu. I know. Nggak ada seninya. I know. Kurang dinamis gitu ya. Iya, kurang dinamis gitu. Kita mau ulangi itu deh. Pertanyaannya Zero. What next, Mas? Iya, what fucking next? Saya akan melakukan sesuatu yang baru. Ya apa itu? Ya iya dong, Mas. Masa yang lama dilakuin lah. Detailnya. Detailnya adalah Sedikit aja kalau nggak mau sedikit percaya. ya. Yang jelas sampai sekarang tekad saya masih bulat, saya masih mau kembali ke tanah yang membesarkan saya. Di mana kok betul? Surabaya. Iya. Surabaya. Berarti mau berbisnis di Surabaya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, siap. Kalau misalnya memang membutuhkan bantuan kita, tidak hanya dari media saja. Iya. Oke. Kita menyediakan sumber daya untuk permesinan, manajemen. Asik kita perlu Brighton dong. Iya, karena, iya. karena Brighton Group kita juga. Jadi bagi Brighton Group besar sekali. betul. Jadi bagi toners semuanya yang sedang mendengarkan ini, Brighton Groups memiliki beberapa proxy, salah satunya adalah podcast ini. Brighton Groups kita memiliki satu bisa dibilang moto tidak resmi, yaitu adalah sebaik-baiknya manusia dalam bermanfaat bagi sekitarnya. Dan bagi toners yang memiliki usaha UKM yang mungkin kamu nggak bisa berkembang karena aku nggak tahu branding dan marketing, kita membantu dengan menyediakan jasa konsultasi, Betul sekali. Ya. menyediakan sumber daya manusia juga. Atau mungkin juga usaha nggak bisa berkembang karena aku nggak punya mesin buat bikin plastik, mesin packaging, atau mungkin mesin heavy machine, Mesin produksi lah. mesin pada produksi intinya. lah ya. Kita akan menyediakan. Nanti untuk bagaimana hitung-hitungannya kita akan ngobrol sendiri. Ya, oke, siap. Jadi mungkin kalau Mas Doni ada planning, kita bisa join nih. Oh, bisa. Ada. Langsung. Gitu. Ada, iya. Nanti asik kalau aja di kita sini. butuh untuk legalisasi hukum dan segala macam, tinggal ke Mas Doni sebelahnya lah. Iya. Gitu ya. Karena Aduh. tujuannya adalah saya ingin balik ke kehidupan saya awal yang membesarkan saya. Saya sudah cukup meninggalkan Surabaya itu dari tahun 2008 kalau nggak salah. 2007 sorry. Yang bikin rindu sama Surabaya apa sih Mas? Yang bikin Apa? enak di Surabaya, yang bikin enak kita bebas jadi gembel. Kita bisa jadi diri sendiri ya. Iya benar. Mantap. Karena gini, ketika saya di kota lain gitu kan, kota lain di tempat manapun, mungkin saya bisa bertahan tuh karena saya senengnya ya mungkin di Balikpapan, mungkin di Banjarmasin, mungkin di Tanjung, mungkin di kota-kota kayak Tenggarong, Samarinda, dan beberapa kota yang pernah saya singgahi untuk bekerja di situ. Tapi saya masih mengangankan suasana-suasana Surabaya. Karena saya sangat senang, maksudnya senang nih gini. Saya bisa jadi apapun yang saya suka. Maksudnya yang saya suka itu ya mau gembel, mau ngapain, Mau nongkrong di warkop lah, mau terserah. Yang penting tidak merugikan orang lain, is oke. Hanya itu. Saya hanya itu. Iya itu Surabaya. Iya, itu Iya, Surabaya. iya, Iya. iya. Orang-orang Surabaya itu Kota paling asik. kota paling asik. Iya. Orang-orang Surabaya itu berdasarkan yang aku tahu, mungkin ada nggak sependapat, but we agree to disagree ya teman-teman. Jadi yang dengerin ini, menurut saya orang-orang Surabaya itu adalah salah satu orang yang memiliki perspektif struggling gitu di kota manapun dia berada. Betul sekali. Gitu. Contoh ada positif ada negatif ya. Kalau negatifnya mungkin di Jakarta tidak ada Blok M, pakai unsur Surabaya jadi preman. Karena itu adalah cara mereka struggling di hidup, gitu. Tetapi juga kalau misalnya kita lihat dari segi dunia entertainment, banyak orang Surabaya yang bisa sukses juga.
ada padi dewa dan segala macam gitu loh. Dan entah kenapa saya adalah salah satu contoh orang yang merantau di Jakarta dan kembali ke Surabaya karena bagaimanapun juga daripada saya membangun kota orang lain, saya lebih nyaman dan lebih enak membangun kota saya sendiri gitu. Zero juga gitu kan? Iya dong. Kau berapa lama keluar Surabaya? Di kota mana aja? Bali sama mana? Jakarta? Ya paling lama di Bali. Paling lama di Bali ya? Dan ini kan balik ke 4-5 Surabaya. tahun. Kalau aku boleh nambahin untuk Mas Doni satu yang tadi untuk menstimulus, merangsang dia untuk bermain dengan buku atau filsafat. Yang poinnya filsafat itu mother of knowledge. Jadi ibu dari semua disiplin ilmu. Jadi Mas belajar matematika apapun pasti ada pengantar ilmu filsafat itu pasti basicnya di situ. Jadi kalau Mas sudah bisa meraih ibunya dari semua disiplin ilmu, hidup itu Asik aja ya? oh shit man. Hidup itu asik aja. Jadi enggak, terus Mas tadi bilang aku banyak bahan tadi nyinggung soal Surabaya. Banyak aku bahan-bahan tentang Surabaya. Contohnya gini. Kalau kamu bersyukur, ini entah kebetulan apa enggak. Kalau pakai teori kebetulan, semua itu ini poinnya gini, semua itu by design. Yes. Ya kan? Nothing is coincidence. Yes, oke. Jadi Surabaya, Mas harus bersyukur dari Surabaya. Jadi kalau tentang historis negara kita terbentuk mulai ambillah 1945 atau sebelumnya lah. Itu yang bisa mengobrak-ngabrik Sekutu. Oke lah. Kalau yang bisa mengobrak-ngabrik Indonesia, gampangnya gini. Kalau kamu mau merusak Indonesia, itu berangkatnya dari Surabaya. Khususnya Surabaya, umumnya Jawa Timur. Tak kasih contoh pembesar-pembesar kita. Soekarno, Surabaya lahir. Gurunya Cokroaminoto, Surabaya. Bung Tomo, apa? Dewa, Itu Surabaya. Persebaya, Iya. PSSI hancur lebur. Apa? Risma? Kalau emang Gus Dur, kalau kamu nggak bisa menaklukkan Jawa Timur. Kalau ini ngomong tentang pemilu atau gimana? Kalau kamu nggak bisa Mendapatkan suara orang-orang Jawa Timur. Kalau COVID ini yang merah ini Jawa Timur, akhirnya ekar-ekarannya wali kota sama gubernur. Jadi bersyukurlah Surabaya dan dikasih labeling kota pahlawan. Gitu loh. Jadi kita ini pahlawan gitu loh. Kalau ditarik benang merah ke bawah lagi, wujudmu, Vin, ya, si zaman jadi sigot. Terus sigot apa enggak? Sigot. Ngisori sperma lho. Sperma itu sih lah ya. Itu gila lho. Iku wis berjuang lho, Mas. Iku berapa juta sigot-sigot Alvin 1 2 3 4 5 sing kamu kalahkan gitu loh. Jadi kamu bersyukur gitu loh. Kamu zigot yang terpilih untuk menjadi Arvin yang sekarang. Jadi buat zigot yang saya kalahkan, maaf ya. Iya. Saya sudah duluan lahir. Oke. Nah, jadi buat Mas Doni satu cuma udah basicnya sudah ada, cuma di mix and match atau di elaborasi dengan hidup itu apa sih? Kalau dibilang oposisi biner, bahwa di dunia ini oposisi biner, masih oposisi biner itu ada kaya ada miskin. Semua di dunia ini pasti dua. Untuk mempermudah kita cara berpikir. Gitu aja sih. Dan tadi Mas bilang kok hidup kok stagnan. Aku punya contoh, kalau di rumah sakit orang meninggal itu tandanya gini lah, jantung itu gimana? Gini kan mati. Ya, kalau hidup gimana? Duduk. Naik turun. Nah, kalau turunnya terlalu bawah ya nggak bagus, terlalu atas nggak bagus. Hidup itu dinamis gitu loh. Kalau Mas bisa merasakan bahwa hidupnya gini, kadang oh iya aku nang Kalimantan, aku kerja enak, duit gua akeh nang pertambangan, saiki aku gembel dan gak stres. Wow, urip sampean Mas. Nah, udah seni. Sampean enak terus, tak celukno dajal sampean. Kok mayak aja suwe. Kapok kon bongko. Mungkin ini ya, mungkin di fase ini Mas Doni satu ini mungkin adalah how you starting your own life, Mas. Mungkin. Dan sangat benar. Maybe apa ini fase di mana ayo kita berbisnis. Ini benar-benar hidup. Hidupnya di sini gitu. No, nice ini. Gimana? Lanjut. Dan aku simpel sih, berlatih lah. Nggak ada pinter bodoh itu nggak ada. Jadi jatuh tinggi itu nggak ada. Kalau kamu sudah terlatih, kayak itu tadi 6 tahun nggak ada kerjaan, apalagi cewek nggak ada. Dan aku akhirnya terlatih apapun gitu. Kalau terlatih kan nggak, kita harus terlatih gitu aja sih. Jadi dalam keadaan apapun kita nggak akan terpengaruh apa yang di eksternal kita. Gitu aja sih, internal Mas Doni satu harus dikuatin dulu aja. Betul. Jadi sel-selnya itu harus struggle, harus kuat. Gitu. Kalau Bung Karno bilang ditempah
jatuh, bangkit lagi, dibacok, jatuh, bangkit lagi, dibacok, jatuh, acur nah. Terus aja kakek. Terus Pak, ya siji biasa loro kayak pengalaman dulu ya mau nyancuk. Jadil dua. Iya, sing ngono sih Mas teori ini sih gampang ae ngono. Positif tapi jadinya ya. Udah, memang positif. Ya positif jadi. Karena kalau untuk saya tuh hidup itu belajar, Mas. Kayak saya pernah dengar, ya ini adalah omongan ayah saya ya. Ayah saya masih di rumah, masih tidur orangnya. Lagi enak tidur, anaknya keluar ini ngapain? Udah nggak kerja keluar lagi. Saya masih berpegang teguh yang namanya arek Surabaya lah, kayak apa-apa gak usah urip. Iya dong. Ya sepakat. Sip. Itu untuk saya. Iya, untuk saya juga itu. Untuk saya. Dimanapun saya berada juga itu adalah moto yang paling moto yang paling motivasi saya sendiri. Walaupun banyak motivator di sana itu bisnis is. Cuman kalau bagi bullshit semuanya itu hanya berperan dia karena cuan aja sih nggak. Cuma kalau untuk diri saya memang hidup belajar. Saya laki-laki dan saya harus bisa menunjukkan apa yang bisa saya lakukan selama saya masih bisa hidup. Betul. Itu saja. Betul sekali. Urip iku murup soalnya. Urip iku murup. Mati. Lah pengen urup ya emang positif saiki gak negatif ya ngurup. Pada urip kok ngene, tipano parah, menjemuhkan, jengah sampean. Pengen mati ae. Tapi gak gelem malaikat untuk raimu. Tapi oke, maksudnya gini, apa kalau kita review dari awal sampai ini deh obrolan kita ini, apapun itu, mau itu COVID itu bisa merumahkan kayak atau mungkin mengkantorkan bagi orang lain. Tapi ya pasti atau membuat orang lain lebih kaya. Atau karena COVID terlepas itu baik atau buruk, sebenarnya ini memaksa kita mau atau tidak mau dengan keinginan kita sendiri atau dengan tidak keinginan kita sendiri ya. Kita memasuki fase baru di hidup kita gitu. Dan membuat kita jadi lebih hidup. Yang terbiasa berprofesi sebagai pengangguran terpaksa bekerja. Iya, yang terbiasa bekerja akhirnya pengangguran dan mencoba untuk bangkit lagi. Enggak, tapi coba tak potong gini ya. Aku ada anekdot cerita lucu sih. Waktu 6 tahun itu doaku pasti kepada YME tadi. Biarkanlah mereka temanku jadi penganggur biar aku ada teman, ya kan? Tapi dengan ada corona ini teman-temanku menganggur semua. Aku akhirnya berempati, kasihan. Anaknya gitu loh. Aku bisa kembali ke masa lalu. Tuhan, aku nggak jadi doa seperti itu. Nggak anehnya gitu. Makanya aku sampai ya itu hidup kayak gitu. Jadi kita perlu. Jadi lo harus jadi manusia dulu sebelum jadi entrepreneur, pengacara. Lo jadi manusia, bahwa manusia itu nggak boleh membunuh, mencuri, terus membuli, simpelnya gitu. Kalau ya itu yang membuat aku safe, membuat aku nyaman. Aku nggak punya utang, aku nggak punya musuh. Bagiku loh ya, kalau ada yang dia tersinggung terserah. Kalau dia istilahnya marah sama aku ya ayo aja gitu loh. Jadi bukan berarti pokoknya aku safe aja gitu loh aja. Jadi poinnya di situ sih. Jadi hidup apa adanya ya. Bukan juga apa adanya juga. Gimana? Ya itu tadi relate-nya dalam kehidupan ini bahwa kadang yang aku inginin itu belum tentu yang aku harapin, gitu aja sih. Iya, ya itu simpelnya gitu aja sih. Oke. Jadi aku ya terima, aku ya tetap analisa, aku harus kritis, aku harus paham secara literasi. Kalau buat literasi gini, kalau aku mengerti sesuatu itu pakai teorinya jurnalistik aja, 5W1H. Apa, kenapa, bagaimana, what, where, gitu aja, simpel. Kalau itu dari kamu paknai, hidup itu aku besok nikah, terus 1 jam lagi cerai. Ayo, alasannya apa? Karena titikmu kecil. Oh, tak lihat. Kok titik kecil? Enggak, seandainya. Oh ya benar, dia segini, seandainya patokannya segini. Aku segini. Titikmu bercabang. Nah, ya makanya ya. Oh benar. Ya, ayo kita ke pengadilan agama. Sekarang kita cerai. Aku simpel sih. Kalau Doni 2 simpel. Tapi bayangkan jadi orang KUA. Bayangkan ya, Pak saya mau cerai. Lu kenapa? Titik suami saya bercabang. Dia enggak simpel, ruwet Pak ruwet. Iya, terserah. Orang titik bercabang gitu. Yang penting kan aku mengiyakan apa yang dia mau. Poinnya di situ. Poinnya masuk. Ini kan ice breaking aja ya. Iya. Oke. Jadi ini adalah salah satu episode kita yang paling bermakna loh, Bro. Paling bermakna dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Bukan berarti yang lainnya gini, bukan berarti yang lain enggak bermakna. Cuman maksudnya kedalaman perbincangan kita. Iya sih. Ini dalam. Kalau kita kemarin ngomongin tentang
gimana Kuproy dan juga jametnya anak-anak Surabaya dan kulturnya itu sudah menjadi kulturnya toxic friend yang tidak menghargai karya teman-teman dan segala macam. Akhirnya kita ngomong tentang birokrasi, tentang pemerintah kota yang tidak menyediakan tempat untuk teman-teman musisi bla bla bla. Kemarin kita mikirnya oke, ini cukup berat kali ya. Kita ngomongin hal yang nyerempet-nyerempet sedikit ke politik sama birokrasi negara. Tapi ini hidup dong. Iya, Tentang ini lebih hidup. berat dong. Lebih berat. Saya sambil mikir. Saya sampai gak sebat lagi. Nice. Ada Zero mau nambah lagi atau ada terakhir statement dari Doni 1 dan Doni 2? Enggak sih, saya speechless, jadi saya enggak tahu mau ngomong apa. Karena konsep mereka berdua ini sangat beda jauh dengan konsep hidup saya. Iya. Saya ini hanya cuan. Money oriented dan duit. Betul. Tapi kalau tidak ada Zero ya kan, tidak ada yang membackup saya dan mimpi saya. Semua orang punya partnya masing-masing teman-teman. Iya. Nice. Oke. Terakhir mungkin ya. Ya. Terakhir dari Mas Doni sama Mas Doni, Mas Doni 1 sama Mas Doni 2 mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin buat yang dengerin ini. Soalnya kan hal yang terbaik yang bisa kita ambil dari sebuah perbincangan adalah orang bisa mengambil hikmah. Gitu loh. Bukan Kalau kemarin solusinya ada pada dirimu sendiri. Iya, kalau kemarin tuh solusinya terus gimana maksudnya? Ya solusinya kok dia opo loh. Gitu. Tapi kalau mungkin dari sini mungkin ya sekali lagi kita tidak pernah menawarkan solusi ya. Iya. Kita hanya menawarkan refleksi mungkin. Iya benar. Refleksi sekil, pijet refleksi. Enggak. Refleksi kepada masing-masing orang punya tata cara menghadapi hidupnya masing-masing. Mungkin Mas Doni 1, Mas Doni 2 ada terakhir yang mau disampaikan mungkin buat yang mendengarkan ini. Mas Doni 2 dulu atau saya dulu? Mas Doni 1. Oh, saya dulu. Sesuai Oke. abjad dong Doni 1. Sesuai abjad ya. Oke, siap. Kalau pesan saya sih gini. Belajar. Oke, iya Iya, benar. belajar. Iya benar itu benar. Betul. Terus untuk perbincangan malam ini 4 orang ini hanya orang-orang gila yang bisa paham. Kalau Semoga bisa hidup ya setelah Iya, mendengarkan ini. Iya. Karena mungkin kita beda cara berpikir. Iya benar. Beda cara berpikir dari sudut mana kita mau berpikir gitu. Kalau untuk saya. Terus untuk COVID ini bagi saya memang ini adalah suatu momen di mana orang itu akan dihadapi dengan suatu yang namanya seimbang gitu. Seimbang gitu. Itu kan Yes. kalau terlalu tinggi nggak baik, Di turun mana terlalu baik. orang itu harus berpikir lebih Iya. kalau ini. Jadi kita ini dituntut untuk lebih memikirkan gimana sih lebih baiknya gitu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya di luar sana gitu, yang misalnya galau banget sama hidup ini, ya silakan galau. Kalau saya, Iya. karena dengan galau dia tuh akan berpikir Iya. apa ngomongnya itu the power is kepepet gitu. Kita akan berpikir. Cuma kalau mereka menganggapnya semua itu nanti akan pasti ada solusinya, lah carilah. Iya. Namanya kita belajar kan. Walaupun galau, pesan saya kalau misalnya galau, ya jangan pernah di rumah. Jangan putus asa lah, Pak. Jangan putus asa, terus kalian keluar gitu. Karena kalau di rumah makin mampet. Iya. Seperti saya habis datang dari bandara, galau langsung ke sini gitu. Ini dari bandara tadi. Iya. Boleh sih ganti kelambi. Luar biasa. PS Nanti. pemuda spektakuler. Karena gini, kalau kita galau, kita itu hanya ditekan sama yang namanya masalah gitu. Jadi kita tuh nggak bisa berpikir secara Luas ya. ya luas sih, bisa dibilang luas. Nanti tuh bakal kayak saya ketemu Mas Doni 2, Mas Inot ya. Saya amazing gitu. Tercerah gitu. Jadi buku yang saya baca cuma selembar 2 lembar yang ketika saya mau sekarang move on lagi gitu. Semangat, Mas. Semangat lagi. Semangat. Move on lagi karena semua itu sudah apa ya? Sudah teratur dan Ya. kita tinggal belajar gimana kita cara memahami. Wah, nice. Itu aja. Apa dia? Monggo Mas Doni, Mas Inat. Super. Super sekali. Ini saya bukan motivator, cuma saya ingin memberikan positif untuk pikiran saya sendiri. Ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau dicontek ya silakan. Iya. Kalau nggak dicontek ya silakan. Bebas. Bebas. Mas Inat, monggo. Konklusinya, kesimpulannya kalau buat aku sih ya aku tadi terbesit dari banyak bahan-bahan terbesit
Joker sih, film yang barusan ini. Jadi poinku aku bisa menertawakan sesuatu. Ya kayak ya Joker emang benar-benar aku maknai benar-benar yang mendalam bahwa dengan meskipun ini tragedi semua komedi. Jadi dengan jalan komedi pun aku bisa ibaratnya wong Surabaya misuhi awakmu itu pesannya itu bukan marah malah dia ketawa padahal aku niatku hanya misuhi awakmu gitu. Jadi ya gitu aja sih. Jangankan itu dengan subjek, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan dunia, dengan Covid, ya aku tertawain aja. Tapi dengan syarat literasinya harus dalam, 5W1H-nya harus dalam. Jadi dan kalkulasinya harus dalam. Jadi ntar konsekuensi apa tinggal kita nikmatin aja gitu aja sih. Yang Tragedi penting, is comedy. Yep. Yang poinnya kita harus menikmati apa yang kita jalani sekarang, itu aja sih. Oke. Itu outputnya. Selama kita bisa menertawakan diri kita sendiri, maka kita akan lebih cepat sembuh. Gitu. Sepakat. Karena iya kan, selama Iya, kita bener. bisa gitu. menertawakan diri kita sendiri, selama kita bisa anjok aku biar lah bocok galau cuk. Saiki semangat. Betul Gitu. sekali. Titik mana ya? Gimana? Gimana? Aku seneng. Jadi aku dulu teorinya gini, buatlah dirimu beda maka jadi yang pertama. Jadi jadi yang pertama bukan hanya beda aja gitu. Kalau di sini itu serius, aku harus dengan komedi gitu. Jadi tapi tetap mikir gitu. Jadi akhirnya kita mendominasi. Kalau kita di kayak gini Mas Joni satu tadi aku terinfluen, kena dia secara hegemoni. Anda menghegemoni dia. Iya, itu teorinya Gramsci, cara hegemoni. Mas sudah kena ke aku gitu. Jadi aku jadi sentrum dari pusat gitu. Jadi ya itu aja poinnya sih. Jadi kita bisa masuk ke segala lini itu dengan pertama poinnya buat dirimu beda. Kalau sekarang semua religius, ya Masnya jangan religius. Oh siapa yang di Surabaya itu loh, Mas Joni satu itu loh yang bajingan. Karena kita semua jadi ustadz semua gitu. Jadi dan kamu jadi pertama gitu. Jadi pertama meskipun aku nggak bilang jelek buruknya ya. Itu aja poinnya di pertama itu aja sih. Itu aja. Aku akan nge-quote salah satu omongan dari temanku juga, dia sahabatku juga. Panji Pragiwaksono. Bang Panji kalau bisa dengerin ini, aku quote omongan Yose yo. Dia pernah bilang ke aku gini, waktu aku drop dan aku bingung aku harus kayak gimana gitu. Suaraku cempreng, aku gagap, tapi aku jadi penyiar gitu. Dan aku bilang kok bisa ya? Dia cuma bilang ada kalimat yang dia bilang kayak gini. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik tapi nggak berbeda. Gitu. Jadi relate ya dengan Relate. Oke. Nice. Oke. Ya itu juga quote yang saya pegang sampai detik ini. Betul. Jadi apapun itu buat teman-teman yang mendengarkan sekarang, aku pengen nambahin sedikit sih tadi ngomong masalah Surabaya sih, tapi aku belum sempat ngasih apa ya namanya sedikit cerita. Aku harap cerita ini bisa jadi semangat buat teman-teman Surabaya, yang buat non Surabaya setidaknya semangat buat negara dan bangsa kita. Pada tahun 43 Perang dunia kita mulai dari perang ekonomi hingga akhirnya kita battlefield. Tahun 43 perang dunia mulai, yang sebenarnya sekutu tidak ikut campur di situ. Amerika Serikat tidak ikut campur di situ, tapi sekutu ikut campur di situ lawan Jerman, lawan Jepang. Selama 2,5 tahun Jerman ataupun Jepang tidak berhasil membunuh satupun jenderal Amerika atau sekutu. Tapi dalam 2,5 hari pada saat Malabi menginjakkan kaki di Surabaya, dia terbunuh. Jadi poinnya adalah bangsa kita itu telah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan banyak negara selama 2,5 tahun hanya dengan konten waktu 2,5 hari. Maksudnya bukan pembunuhannya, tapi poinnya adalah we are special bro. Yo man. Surabaya ini spesial, Indonesia ini spesial. Jadi terlepas dari konteks kesehatannya ya, mau itu COVID, Corona, kuat mana ya cari. Aku percaya wong Indonesia, wong Surabaya sakti bro. Sakti lah yo, avatar. Maca sakti. Maca itu. Setan saja. Nge-quote omongannya Mas Inot ya. Mau itu ada corona, korontel, mau itu koroncuk lah ya. Tetap jangan putus asa, jangan patah arang gitu. Melakuai. Kalau hidup berubah, faktanya hidup itu memang berubah. Satu hal yang nggak berubah itu adalah perubahan.
Gitu loh. Satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. Jadi kalau ada yang berubah dalam hidup, Anda sudah teman-teman. pintar berretorika, Bung. Seni berbicara. jadi kalau misalnya teman-teman yang semua ngerasa anjir kok berubah ya, ya berarti memang sudah waktunya berubah. Tinggal kita adaptif. Kita sebagai manusia Homo sapiens yang bisa membuat kita bertahan sampai detik ini adalah karena kita berevolusi dengan perubahan. Semangat Rek. Yo, Itu ya. bro. Zero mungkin terakhir. Gak ono. Kan langsung ya. Yo. Tutup. Ojo lali subscribe dan follow di mana, Zero? Bariton Radio Cafe. Iya, di Di semua Instagram. media sosial. Kita itu semuanya kecuali ini yang lucu, podcast kita Bariton Radio Pod. Oh iya, podcast kita Bariton Radio Pod nih. Iya. Sorry bro, itu kan bagianmu bro. Iya. Turun tak rinim teman-teman, maaf ya. Iya. Gitu. Karena awalnya memang podcast, tiba-tiba kok kita jadi radio online, tiba-tiba kok kita jadi sebuah grup. Oke teman-teman, terima kasih Mas Doni 1, Terima Mas Doni kasih 2. Mas Doni. Sama-sama. Mas Doni. Thank you, semoga ini bisa jadi mencerahkan gak hanya kita berempat yang ada di studio, tapi buat teman-teman yang mendengarkan semua ya. Oke. Oke. Salam olahraga, buka City Jos. Yes.